pejamkan mata sejenak. Bapa, saat yang terindah itulah jadikan kami mari yang berhati yang dekat Ibu, dan kami rindu mendengarkan renungan firman. Roh Kudus yang merapi hamba-Mu, Roh Kudus merapi kami mendengarkan, dan kami boleh naikkan pujian persembahan, dan kami juga boleh naikkan doa. Sekali lagi, Roh Kudus lembutkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh berhati. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita sudah masuk hari yang keempat, pada tepatnya tanggal 4 Januari ini, minggu yang pertama bulan yang baru, untuk membutuhkan berkat-berkat firman Tuhan. Kita membaca Lukas pasal 18, Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-40. 14 maksud kami. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang ada Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang benar berdiri dan berdoa dalam hati begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihlah aku orang berdosa. Aku berkata kepadamu, orang dipulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Barang siapa meninggikan dia, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari ini. Kita lihat satu orang yang bernama pemungut cukai, yang satu utama dikatakan orang Farisi. Dan yang sangat menarik, Tuhan mengenal hati setiap orang. Di dalam hatinya orang itu tidak menyampaikan atau membanggakan diri, belum mengucap, tapi dalam hati. Sebagaimana firman Allah berkata, orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya. Gini, ya Allah, mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga pemungut cukai. Yang sangat menarik pagi ini, dari dalam hati. Jadi belum diucapkan, Tuhan tahu betapa kita baik hati bersih, hati sumber dan segala. Ya hati, pelihara hati. Dari istilah pancar kehidupan, Amsal 4:3 juga mencetak hati. Dan hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita hati. Orang Farisi merasa dirinya segala-galanya di dalam hati. Kenapa? Sebab dia merasa dirinya segala-galanya. Dia merasa dirinya orang yang hebat, bukan pezina, dikatakan bukan pemilu, bahkan dia dikatakan mengembalikan hak milik Tuhan. Biasa orang bangga ketika mereka memberikan. Biasa orang merasa dia hebat kalau dia sudah tidak memberikan kebutuhan. Dia merasa hebat kalau bisa melakukan sesuatu yang menarik, yang menjadi kebanggaan kalau dia bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Sebenarnya bukan buat Tuhan, tetapi berikutnya kebanggaan. Ketinggian hati sebenarnya bukan buat Tuhan, tapi pada prinsipnya kebanggaan hati. Gimana kita perhatikan kebanggaan hatinya? Perhatikan ayat 14.
Aku berkata kamu orang itu pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, orang itu akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, orang itu akan direndahkan. Yang Tuhan mau ada kerendahan. Yang Tuhan mau kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, soalnya tidak akan mengadakan mesbah keluarga, tidak akan mengadakan mesbah pribadi, dan tidak akan datang cari Tuhan pagi-pagi sebelum matahari terbit. Saudara sisipkan waktu saudara untuk mencari. Sebab kunci rahasia kerendahan. Tanpa kerendahan, Tuhan tidak akan cari Tuhan. Mungkin cari Tuhan seperti itu pada prinsipnya yang dibanggakan hanya kelihatan. Inilah butuhkan kerendahan hati, dan saya bangga dengan saudara. Kalau saudara tidak ada hati, saudara tidak akan datang pada mesbah keluarga, mesbah Tuhan. Saya bangga saudara orang yang benar, bahkan saudara orang yang dibenarkan, orang yang berbahagia akan firman Tuhan. Orang yang bahagia dan orang yang dibenarkan. Dan saya percaya apa yang kebutuhan saudara di tahun ini, di minggu ini, bulan ini, tahun yang baru, Immanuel menyertai saudara semua. Amin. Ada perbedaan sebagaimana 210 ayat, ada perbedaan bangsa Israel dan orang Israel, bangsa Israel dan orang Mesir. Bangsa Mesir, Israel, dia hidup dalam pengembala. Kenapa mengembalakan? Berikan Tuhan sebagai pengembala, pemimpin dalam hidup. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami orang yang sangat diberkati, kami orang yang berbahagia, kami bagikan orang yang membutuhkan yang tak berdaya, yang membutuhkan pertolongan Engkau, dan hari ini kami datang mencari Engkau. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, boleh naikkan juga doa syafaat. Ya firman Tuhan bisa jawab pengertian, memberikan kami pada besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak bersatuan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang sudah bertahan, pelihara mereka, hikmatnya dari surga, berikan buat mereka dan tugas dan kepercayaan dan mereka, pelihara mereka, keluarganya, hikmat dan juga belas kasihan terjadi berbangsa Indonesia. Dan boleh masuk tahun 2023 ini dengan penyertaan Tuhan, negara kami pulihkan ekonominya. Terima kasih Bapak di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus pada saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Yang cinta Dia katakan amin.